Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marlia dengan NIM A1C1190002. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Praktikum Kimia Organik nomor 3, yaitu untuk menemukan potensi kesalahan dan akar penyebabnya serta solusi terbaik yang dapat saya sarankan pada percobaan teknik pemisahan dengan KLT atau kromatografi lapis tipis dan kromatografi kolom. Oke, untuk biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada percobaan KLT atau metode kromatografinya itu yang pertama ada pengambilan sampelnya, lalu ada proses pengawetan dan pemurnian sampel. Jadi ketiga hal itu merupakan masalah umum untuk kromatografi lapis tipis dan metode kromatografi lainnya. Sebagai contoh, pengembangan kromatografi lapis tipis ini sepenuhnya melakukan kembali analit yang berada dalam lempeng kecuali dilakukan pemurnian sebelumnya atau biasanya clean up. Jadi metode clean up ini paling sering digunakan pada ekstraksi selektif dan kromatografi kolom. Nah, hal yang terpenting yang sering orang lewatkan adalah proses pemurnian. Pemurnian sebelumnya atau biasa disebut dengan clean up, karena dengan metode ini untuk proses selanjutnya itu kita akan mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi. Nah, dalam beberapa kasus atau senyawa perlu dikonversi dahulu sebelum dianalisis. Jadi kebanyakan mereka lupa senyawa itu harus kita analisis dulu. Untuk apa? Hal ini dilakukan untuk mendapatkan turunan senyawa yang lebih cocok untuk proses pemisahan, deteksi, atau kuantifikasi. Nah, kromatografi lapis tipis ini dapat mengatasi sampel yang terkontaminasi. Seluruh kromatogram yang dapat dievaluasi. Nah, mempersingkat proses pelakuan sampel sehingga hemat waktu dan biayanya. Ini kehadiran pengotor atau partikel yang terserap dalam sorben visible itu tidak menjadi masalah karena lempeng hanya digunakan sekali atau hanya sekali pakai. Nah, menurut beberapa pakar nih, pada sistem kromatografi lapis tipis ini pemilihan eluen itu merupakan faktor yang paling berpengaruh pada proses kromatografi lapis tipis ini. Jadi terkadang ketika kita ingin mencoba metode kromatografi lapis tipis ini, kita salah dalam memilih eluen sehingga hasil yang kita dapatkan ini tidak optimal, bahkan ada yang tidak sesuai. Jadi pada kromatografi lapis tipis ini, eluen ini biasa digunakan untuk melarutkan campuran zat. Jadi kalau misalnya eluen yang kita gunakan itu tidak sesuai, dia tidak mungkin bisa melarutkan tapi tidak sepenuhnya larut. Setelah itu eluen ini digunakan untuk mengangkat atau biasanya untuk membawa komponen yang dipisahkan melalui sorben fase diamnya. Nah, eluen ini juga untuk memberikan selektivitas yang memadai campuran senyawa yang akan dipisahkan tadi. Jadi untuk itu eluen ini juga harus memenuhi persyaratan. Untuk itu ketika kita ingin tahu eluen yang tepat untuk proses KLT ini tadi, eluen ini harus mempunyai persyaratan. Yang pertama, eluen yang kita miliki ini memiliki kemurnian yang cukup. Lalu eluen ini stabil, memiliki viskositas yang rendah, lalu memiliki partisi isotermal yang linear. Setelah itu tekanan uap tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi, sehingga bisa dikatakan pemilihan eluen ini tepat untuk metode kromatografi lapis tipis ini. Kembali untuk kromatografi kolom. Jadi salah satu metode pemisahan kolom ini memerlukan banyak sekali bahan kimia yang relatif banyak sebagai fase diam dan fase bergeraknya. Emang tergantung pada ukuran kolom yang digunakan untuk memisahkan campuran ini. Jadi itu merupakan suatu kendala yang dihadapi ketika kita menggunakan metode kromatografi kolom ini. Kromatografi kolom ini juga metode yang prosesnya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa diperlukan waktu ini berjam-jam. Nah, waktu ini juga hanya untuk
memisahkan suatu campuran. Tidak hanya itu, hasil pemisahan yang dihasilkan juga biasanya itu kurang jelas. Artinya tuh biasanya terkadang sukar mendapatkan pemisahan secara sempurna karena pita komponen yang satu akan bertumpang tindih dengan komponen lainnya. Lalu masalah lainnya itu waktu yang lama yang udah saya bilang tadi itu biasa disebabkan oleh laju air fase gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Jadi lama, jadi karena kita menggunakan gaya gravitasi bumi, jadi kita hanya menitik beratkan pada itu sehingga hasilnya lama. Setelah itu ukuran diameter partikelnya cukup besar sehingga akan membuat luas permukaan fase diamnya itu akan relatif kecil sehingga tempat untuk berinteraksi antara komponen-komponen dengan fase diamnya akan terbatas. Setelah itu, pada metode chromatografi kolom ini, untuk memisahkan campuran kolom yang telah dipilih ini harus sesuai dengan campuran yang diisi dengan bahan penyerap seperti alumina ya. Dalam keadaannya ini harus kering atau dibuat seperti bubur. Jadi kita harus tahu nih alumina yang digunakan dengan sampel apakah harus kering atau apakah harus dijadikan bubur terlebih dahulu sebagai pelarutnya. Nah, pelarut ini digunakan untuk bantuan pengisian. Jadi setelah itu menggunakan bantuan batang pengaduk untuk memanfaatkan absorban dan glass wool pada dasar kolom. Pengisian juga harus dilakukan secara hati-hati dan harus dilakukan sepadat mungkin agar rata sehingga terhindar dari gelembung-gelembung udara. Jadi kebanyakan nih cuma dituang saja, tidak dipadatkan. Jadi langkah yang harus kita tahu harus umum, harus kita padatkan sepadat-padatnya. Jadi agar tidak ada gelembung-gelembung udara atau komponen-komponen campurannya. Nah, komponen-komponen dari campurannya akan diabsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom dengan penambahan pelarut secara terus-menerus dimasukkan. Masing-masing komponen ini akan bergerak secara turun mengikuti arah gravitasi itu melalui kolom, dan bagian atas kolom ini akan terjadi keseimbangan antara bahan penyerap komponen campuran, dan aliran keseimbangan itu dikatakan tetap apabila suatu komponennya ini yang satu dengan yang lainnya bergerak ke bagian bawah kolom dengan waktu atau kecepatan yang sangat lambat. Jadi kalau jika kecepatan sangat lambat, maka hasil yang didapatkan itu bakal optimal. Maka itu harus dipadatkan tadi. Jadi gelembung-gelembungnya tuh nggak bakal muncul, sehingga kalau misalnya kita tuang bergerak cepat langsung ke bawah, itu berarti hasilnya tidak akan bagus. Maka dari itu perlu dipadatkan sepadat-padatnya agar proses gravitasi atau penurunan senyawa tadi itu lambat dan hasilnya lebih optimal tadi. Nah, sesuai tadi, mengapa harus dipadatkan agar tidak terjadinya overload pada sampel yang akan mengakibatkannya lebih dahulu mengalir ke bawah, sehingga misalnya sudah saya jelaskan tadi tidak sempurna. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai soal nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.